Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Pemuda Tercerahkan. Kenapa nama acaranya Pemuda Tercerahkan? Karena saya sebagai penanyanya tersesat. Dan para narasumber akan mencerahkan saya. Silakan para narasumber perkenalkan diri. Ya, saya terlebih dahulu perkenalkan ulang, saya Siti Saidatul Wafa. Alhamdulillah sekarang sudah menempuh perjalanan yang sangat panjang. S1 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dan sudah menikah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, lanjut aja ya. Perkenalkan, nama saya Rahel Safitri. Alhamdulillah sekarang sedang menempuh S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Semoga cepat menyusul Teh Wafa ya. Doain. Saya juga lupa memperkenalkan diri. Saya Rizky Juliansa, host di acara ngobrol-ngobrol ini dari jurusan KPI. Kebetulan saya masih kuliah dan masih tersesat. Nah, akhir-akhir ini kan suka banyak nih yang menikah nih. Kau mau habis lebaran mah. Nah, di sini saya akan bertanya putar tentang mahar nikah mungkin. Karena nikah itu bukan harus sekedar ijab kabul. Harus ada syaratnya dulu, yaitu mahar dan restu orang tua. Saya ingin bertanya tentang pengertian mahar. Apa itu sih, apa sih itu mahar? Mahar ya. Mahar itu berasal dari bahasa Arab. Masdarnya maharan. Fiilnya berarti mahara ya maharu maharan. Mufrad mahar. Artinya suatu yang wajib dibayarkan dari pihak laki-laki atau calon suami kepada pihak perempuan atau calon istri. Mengapa suatu hal yang dibayarkan tersebut disebut mahar pernikahan ya? Karena mahar tersebut ada karena hendak melaksanakan pernikahan. Karena memang ada banyak jenis mahar. Ada mahar ijazah, ada mahar ini, mahar itu, seperti itu. Kalau mahar pernikahan ini mau bentuknya itu berupa harta seperti uang, emas, dirham, perak, dan berupa jasa. Apapun itu hal yang bernilai, pokoknya syarat si mahar ini tuh harus bernilai dan sesuai kesepakatan kedua mempelai. Seperti itu. Misalnya nih sekarang Teh Rahel mau bentar lagi mau melaksanakan pernikahan. Nah, si maharnya itu harus sesuai dengan kesepakatan sama calon suami. Tidak boleh ada campur tangan mertua atau ibunya Teh Rahel. Jadi itu harus murni dari Teh Rahel. Jadi saya ingin bertanya nih ke Akel. Apa sih patokan mahar? Patokan mahar itu kan Teh Rahel bentar lagi akan nikah. Amin. Sebenarnya itu nggak ada patokan mahar gitu, tapi ada batasan-batasan tertentu gitu. Nah, si mahar ini yang udah dijelasin tadi sama Teh Wafa, mahar ini intinya itu tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak menurunkan atau tidak merendahkan harga diri si perempuan gitu. Nah, balik lagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Kalau misalnya si perempuannya ikhlas gitu ya, dikasih surat al-ikhlas, maharnya atau surat ar-Rahman, tapi dengan background si calon laki-laki, calon suami yang dari pesantren itu memudahkan si calon suami. Kalau bayangin kalau misalnya si calon suaminya pengusaha, bukan dari background pesantren, gak hafal surat al-ikhlas, itu tentu memberatkan si pihak laki-laki. Nah, intinya yang mudah saja lah mahar mah, jangan ribet-ribet. Nah, saya ingin bertanya sih, kalian dari daerah mana aja sih?
Mangga Teh Wafa. Saya dari kecil asli Garut. Oh, gitu ya. Berarti Berarti ngartos Sunda. Ya, dari Garut. Sunda pisan, ya. Sunda Pride. Nah, mangga Teh Rahel di mana? Dari mana? udah di Bandung, tapi keturunan mama papa orang Padang. Nah, asik nih. Mahar dari daerah kalian masing-masing sih apa sih ciri khas mahar dari daerah kalian masing-masing? Alah, sia euy. Mungkin karena memang tadi sudah dibicarakan ya, kalau misalnya mahar itu dari dalam Al-Qur'annya juga tidak ada patokan tersendiri. Mahar ini harus segini, segitu, daerah ini budayanya seperti ini. Jadi tidak ada yang istilahnya jumlah tertentu terhadap kearifan lokal sendiri gitu. Namun biasanya kan mahar itu ada dua jenis mahar. Ada yang namanya mahar musama dan mahar misil. Kalau biasanya disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in ya, waktu saya di pesantren, yang didambak-dambakan itu adalah mahar misil, karena mahar misil ini lebih di dalam ijab kabulnya tidak disebutkan, tidak ditentukan jumlahnya, tapi lebih disesuaikan terhadap derajat perempuan dari kecantikannya, umurnya, perawan atau jandanya, seperti itu. Tapi memang tidak ada patokan-patokan tertentu seperti itu. Jadi kalau misalnya si calon mempelai prianya lebih tinggi derajatnya gitu, calon mempelai wanitanya, misalnya jadi dokter itu harganya lebih tinggi lagi gitu si maharnya. Ya, bisa jadi seperti itu. Dia lebih menyesuaikan diri saja begitu. Karena memang derajat si calon istri dan pria itu, jadi derajat si perempuan itu tidak boleh lebih dari derajat seorang laki-laki, karena itu akan menurunkan kualitas rumah tangganya nanti. Tapi ada juga banyak juga yang memang derajatnya lebih bawah laki-laki. Kalau misalnya keluarga perempuan dan si calon istri menerima calon laki-laki tersebut, seperti itu. Tapi aku pernah dengar juga ada yang disebut uang panai gitu, itu bagaimana? Apakah itu tuh mahar, Teh Rahel, apa memang hanya perjanjian pranikah saja? Nah, boleh tuh uang panai. Ya, sebenarnya sangat krusial juga ya ini teh, ngomongin uang panai gitu. Biasanya uang panai ini tuh sebutan dari suku Bugis. Nah, kalau di Padang itu ada dari Sumatera Barat, salah satu kota di Sumatera Barat itu namanya Pariaman. Nah, Pariaman ini memiliki kebiasaan adat, yaitu uang japui. Nah, japui ini dalam bahasa Indonesianya itu artinya jemput. Nah, uang jemput apa gitu kan? Ngejemput apaan gitu? Ngejemput si laki-laki biar apa ya? Ini tuh adat ini tuh bergantung sama kisah Nabi waktu Siti Khadijah. Berlandaskan Islam ya. Iya, berlandaskan Islam. Karena kan emang sesuai gitu ya kalau suku Minang itu menjunjung tinggi sekali syariat agama Islamnya. Nah, ketika Siti Khadijah bertemu dengan Nabi Muhammad ini kan seseorang yang mulia. Nah, Siti Khadijah ini jatuh hati kepada seorang Nabi Muhammad gitulah, sifatnya jujur, mulia, adil. Nah, Siti Khadijah mau dipinang gitu. Tapi Nabi Muhammad ini insecure gitu ya, karena merasa dirinya miskin gitu. Nah, untuk mengangkat derajatnya seorang Nabi Muhammad, Khadijah ini memberikan hartanya untuk menikahi Nabi Muhammad gitu. Oh iya, Jadi benar. ya maharnya tuh malah dikasih ke laki-laki, tapi sebenarnya nantinya bakal dikasih apa ya? Di dalam rumah tangga sendiri itu bakal balik lagi ke perempuan gitu. Biar gak malu gitu si calon suaminya. Nah, ini nih. Kan mama papa teh tos nikah. Sudah nikah ya. Mahar apa sih yang suami mama papa berikan? Sangat bagus sekali ya pertanyaannya, guys. Qadarullah, waktu saya menikah kemarin,
eh, suami saya memberikan mahar berupa Quran Surah Ar-Rahman dan emas 30 gram. Jadi kembali lagi tadi terhadap bahasan yang sebelumnya, patokan si mahar itu karena beliau mungkin adalah lulusan pesantren. Jadi dengan memberikan mahar surah yang ada di dalam Al-Quran itu memudahkan beliau untuk memberikan mahar terhadap saya begitu. Karena pada dasarnya kan pernikahan yang mulia itu adalah pernikahan yang mudah gitu. Seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 4 ya kalau nggak salah, ayat 4 yang berbunyi wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan faquluhu hani'a maria. Nah, bentar ya, artinya baca dulu, nanti kalau salah saya dimarahin sama jurusan hukum keluarga. Artinya, dan berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Makanya jadi mungkin suami saya itu kemarin memberikan emas 30 gram untuk saya berhias agar berdandan di depan dia dan Quran Surah Ar-Rahman. Begitu. Sekarang giliran nih Teh Rahel yang mau menyusul saya ke jenjang pernikahan, gimana impian maharnya? Nah, impian mahar Teh Rahel gimana sih? Amin ya Allah ya, semoga ada rezekinya. Nah, rencananya sih ya kalau dari saya sendiri gitu ya, bergantung dari ngelihat dari kasus-kasus sebelumnya gitu ya, orang-orang menikah kebanyakan perceraian itu banyak dari ekonomi ya ataupun apa gitu ya. Nah, terus kasus yang sangat unik ini adalah maharnya banyak banget, tapi nikahnya kontrak, rumahnya ngontrak, Kehidupan setelahnya ya. pas setelahnya itu malah jadi berantakan. Ini sekalian aja gitu, maharnya rumah dan seisinya. Amin, semoga mendapatkan seperti itu ya. Ya, amin. Semoga ada rezekinya ya untuk calon suaminya. Amin. Mahar itu tentang perempuan gitu ya. Bagaimana mahar di mata perempuan. Nah, sekarang moderator sendiri nih, pemoderator sebagai seorang laki-laki yang akan nanti memimpin ya di masa depan. Bagaimana rumah tangga nanti gitu. Misalnya dapat mahar yang tidak sesuai kesepakatan, itu bagaimana? Nah, kalau saya sih doakan rezekinya cukup, jadi biar bisa ngasih mahar yang tinggi. Karena saya mencintai seseorang itu dengan ikhlas dan dengan totalitas, intinya menurut saya itu. Nyanya kudu totalitas nama rancak bana. Nah, saya punya info menarik nih tentang mahar. Tentang mahar-mahar unik yang pernah ada di Indonesia. Oh, ya yang cukup beragam ya di Indonesia. Ada yang sendal jepit, es cendol, itu sungguh-sungguh menarik ya orang Indonesia itu. Pertama ada kain kafan. Alah, kain kafan itu terjadi di daerah mana? Dari mana tuh? Ini ada di daerah Banyumas. Sungguh rela sekali ya atas dasar orang itu apa? Mengapa memberikan kain kafan? Jadi supaya ingat kematian. Kelak jika si suaminya meninggal, si istrinya harus setia. Jadi nggak boleh kawin lagi. Iya. Posesif ya. Lalu ada secangkir kopi. Cangkir kopi, anak senja nih. Jadi itu manfaatnya apa itu? Merasakan pahitnya di hidup, pahitnya pernikahan mungkin. Manis. Oh iya.
Karena tidak semuanya manis ya pernikahan. Gitu. Ada juga yang dengan segelas air putih, itu tepatnya di Aceh. Sang mempelai wanita harus meneguk air putih itu, air putih. Haus sebenarnya habis Ya. makan. Lalu Habis makan. ada iPhone. Lah, iPhone itu idaman-idaman para mahasiswa nih. Ngerti. Ada satu lagi yang aneh, knalpot motor. Anak racing benerannya. Itu dari filosofinya gimana itu? Knalpot motor kok bisa ya? Gak ngerti. Mungkin si istrinya suka balap juga. Itu sih. Nah, saya ada itu kayaknya knalpot yang mahal-mahal itu ya, yang berisik itu mahal itu sepertinya. Mesan Mori meren. Bisa jadi reading, anak-anak reading gitu. Nah, saya ingin bertanya sih, bagaimana bila mahar itu dijual? Mahar itu dijual. Mahar itu dijual, nah itu tuh gimana Teh Rahel? Mahar kalau udah sah di mata agama, udah akad, tapi setelahnya ada hal-hal yang harus dijual gitu, yang harus dipinjamkan oleh suami, itu sifatnya jadi barang pribadi si istri, si perempuan ini. Nah, jadi sebelum akad itu statusnya mahar, tapi kalau misalnya udah akad, itu mahar tapi menjadi milik pribadi gitu. Nah, jadi hutangnya itu hutang piutang biasa. Mangga ditambahkan gitu sama Teh Wafa. Barangkali ada info menarik. Pendapat Teh Rahel memang benar seperti itu. Karena Imam Malik menyebutkan kalau misalnya uang mas kawin atau mahar itu adalah suatu yang menjadikan istri boleh digauli seperti itu. Jadi kalau misalnya sang calon suami tidak memberikan si mahar, menurut Imam Malik, istri itu boleh menolak jika suaminya mengajak bersenggama begitu. Jadi pernikahannya pasif kalau misalnya tidak diberikan si mahar gitu. Tapi kalau misalnya sudah sah, sudah ijab kabul, terus si suaminya meminjam uang mahar tersebut, kalau misalnya dia pinjam terus istrinya dia rela hanya memberikan si maharnya tersebut, jadi bukan dipinjam tapi memang dipakai untuk berdua begitu. Jadi tidak disebut hutang kalau begitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya berhutang harus diganti lagi oleh si suaminya terhadap istrinya, ya itu termasuknya itu tadi yang kata Teh Rahel, hutang biasa aja gitu, bukan hutang mahar. Kalau hutang mahar ya sebelum ijab kabul seperti itu. Gitu mungkin Kak Kijul. Jadi kesimpulan apa sih yang saya dapatkan dari obrolan ini? Karena saya merasa tercerahkan gitu tentang mas kawin, tentang mahar atau mas kawin itu sendiri. Karena sebelumnya saya ini tersesat, apalagi tentang itu. Ya, jadi intinya mahar ini adalah suatu kerelaan, suatu pemberian wajib dari calon suami terhadap istrinya. Tentu kan calon suami itu dari pihak laki-laki pasti mencintai istri yang akan dia nikahi. Jadi beliau tidak akan mungkin merendahkan derajat perempuannya. Jadi itu adalah suatu kasih sayang, suatu kerelaan dari pihak laki-laki terhadap perempuan yang dia cintai. Menurut saya seperti itu. Bagaimana kalau dari Teh Rahel sendiri? Iya, jadi mahar ini sifatnya wajib ya, tapi dalam posisi itu adalah hal yang belah pihak gitu yang mau menikah. Jadi tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur pemaksaan lah gitu. Ya, mungkin itu tadi ya pembahasan kita kali ini. Semoga Kang Kijul ini tercerahkan ya, Teh Rahel.
Ya, Dikembalikan kepada Kang Kijo. saya sebelum menutup acara ini saya punya tagline nih. Tersesat, Gimana tuh? oh tersesat. Astagfirullah. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.